Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustadz? Harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya nak untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak Ustadz, kelas 7, tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester anak-anak. Untuk itu hendaknya kepada anak-anak Ustadz semua untuk bisa lebih semangat dalam belajar ya, selalu mengulang pembelajaran agar nantinya antum ketika ujian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah anak-anak Ustadz, menyambung pembelajaran kita pekan lalu ya mengenai bercocok tanam ya, tanaman sayuran. Nah, di sini seperti yang Ustadz janjikan ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya mengenai apa yang harus kita kerjakan pada materi ini. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk materi ini Ustadz akan nilai antum sebagai penilaian praktek. Jadi anak-anak Ustadz hendaknya mengerjakan hal ini di rumah dan memberikan laporannya kepada Ustadz. Sebagai media alternatif ya, yang telah kita pelajari di pekan yang lalu anak-anak Ustadz, ini Ustadz ulangkan sedikit ya, materinya tentang budidaya tanaman ya, sayuran ya anak-anak Ustadz ya. Ini secara hidroponik dan sederhana ya, jadi anak-anak Ustadz kita akan mencoba mempraktekkan ini anak-anak Ustadz ya, untuk bisa antum kerjakan di rumah. Nah, jadi sebenarnya bisa lihat ini. Nah, ini adalah gambar ya anak-anak Ustadz, contoh yang bisa nantinya antum kerjakan ya. Jadi bertanam hidroponik ya sudah jadi cara bertanam yang populer ya di tengah-tengah masyarakat kita di keramaian kota ya, karena mungkin keterbatasan lahan anak-anak Ustadz ya. Jadi hidroponik ini dapat ditanam dengan perantara air ya. Kemudian cara bertanamnya ini juga tidak akan merepotkan anak-anak Ustadz ya. Wadah yang digunakan dapat berupa menggunakan barang-barang bekas ya. Tidak harus anak-anak Ustadz menggunakan pot ya yang antum beli yang memang dikhususkan untuk tanaman, tetapi anak-anak Ustadz bisa mencari dari botol bekas. Nah, seperti gambar yang antum lihat ini. Ya, bertanam hidroponik menggunakan botol bekas punya banyak manfaat ya. Ada beberapa manfaat dan efek bagi lingkungan. Pertama, ya, bertanam hidroponik bisa mendukung ya gerakan go green. Nah, tahu ya anak-anak Ustadz ya. Karena di perkotaan ini telah terlalu banyak ya sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan. Ini kita bisa juga ya, karena kita perhatikan plastik-plastik ini sulitnya terurai dalam tanah. Ini bisa kita manfaatkan ya sebagai medianya. Kemudian Ananda juga bisa ya menikmati hasil panen dari tanaman hidroponik ini ya. Jadi anak-anak Ustadz tidak perlu lagi membeli sayuran jika nanti antum berhasil ya. Jadi terakhir ya,
kita juga bisa memanfaatkan ini, ya, sampah ini, ya, menjadi wadah yang bermanfaat untuk tanaman kita. Nah, tentunya ini sangat menarik ya anak-anak Ustadz. Ya, untuk itu antum perlu mempersiapkan peralatan-peralatan dan bahannya. Ya, di sini akan Ustadz jelaskan ya peralatan dan bahan yang akan antum nanti persiapkan. Nah, ini contohnya anak-anak Ustadz. Ya, antum bisa lihat ini ya, sungguh sangat menarik sekali ya anak-anak Ustadz jika ini bisa kita praktekkan. Baiklah. Yang pertama, ya, anak-anak Ustadz siapkan ya bahan dan alat ya untuk bertanam hidroponik. Ya, antum harus mempersiapkan beberapa bahan dan alat. Ya, yang pertama, ya, antum cari botol air mineral ini ya, yang ukurannya 1,5 liter ya, 1,5 liter anak-anak Ustadz. Ya, yang besar ya, biasanya ini yang besar. Yang sudah tentunya antum kosongkan. Ya, kemudian gunting atau cutter ya, dan potongan kain flanel ini anak-anak Ustadz ya, kain flanel. Ya, antum bisa menggunakan yang lain nanti kalau misalnya antum tidak dapat kain flanel ya. Untuk bahannya ya, anak-anak Ustadz memerlukan media tanam hidroponik, air yang sudah bercampur nutrisi untuk tanaman dan benih tanaman. Ya, jadi nanti airnya bisa antum kasih pupuk juga ya anak-anak Ustadz, bisa ya, agar nanti bisa menjadi makanan bagi tumbuhannya. Ya, jadi ini kita pakai air saja anak-anak Ustadz. Ini yang perlu antum persiapkan ya, botol ukuran 1,5 liter, kemudian cutter dan gunting, ya, kemudian ada kain flanelnya ya, atau antum bisa gunakan yang lain nanti untuk medianya kalau ini tidak bisa ya. Baiklah, kemudian kita masuk yang kedua ya. Caranya antum potong bagian atas botol bekasnya. Nah, ini antum potong ya, bagian atasnya antum hitung, perhatikan jangan terlalu atas juga ya. Ya, buka tutup botol dan gunting atau antum bisa cutter, pakai pisau cutter bagian atas botol sehingga antum nanti memiliki dua bagian botol. Apabila anak-anak Ustadz merasa bagian bawah botol terlalu tinggi ya, antum bisa memotongnya sekitar 10 cm. Nah, ini ya, jadi sekira-kira 10 cm dari atas ini anak-anak Ustadz ya. Pada cara bertanam hidroponik ini ya, bagian atas botol akan dibalik ya, corongnya akan dibalik dan diletakkan di bagian botol lainnya. Nah, seperti yang di awal tadi anak-anak Ustadz, seperti ini ya, dibalik ya ini. Nah, seperti ini ya, ini kan dibalik ya bagian atasnya. Tentu ini tidak ada kesulitan Ustadz Ayasa ya. Nih, sampai sini anak-anak Ustadz saya rasa antum semua sudah memahaminya. Kemudian yang ketiga, berilah lubang ya di sekitar botol. Nah, ini di sekitar botolnya. Dalam bertanam hidroponik di botol bekas ya, kain flanel berperan sebagai perantara untuk mengalirkan air ke media tanam. Nah, ini anak-anak Ustadz ya, mengalirkan air ke media tanam. Ini yang antum bolongkan nanti, masukkan nanti kain flanelnya. Saat Ananda melubangi area pinggir penutup botol, jangan sampai terpotong. Nah, selipkan kain flanel ke lubang tersebut dan biarkan ia menjuntai ke bawah. Selain itu, ya, Ananda juga memerlukan ya, memberi beberapa lubang pada bahu bagian atas botol sebagai jalannya akar tanaman. Ya, anak-anak Ustadz, ini kita bisa lihat ya, di sini di pinggirnya antum kasih juga bolongan ya untuk meletakkan kain. Jadi gunanya biar nanti airnya bisa menyerap melalui
eh, kain ini ya. Nah, kemudian nanti antum lubangi lagi bagian atasnya ini sedikit-sedikit untuk tempat akarnya menjalar. Nah, ini sebagai saran dari Ustadz untuk antum ketika melubangi bagian pinggir botol ini, ya, hendaknya antum harus berhati-hati. Ya, berhati-hati ini Ustadz. Ya, ini mungkin ini sudah kurang begitu jelas ya Nana Ustadz gambarnya. Lah ini Ustadz kan dulu. Nah, ini saya rasa sudah nampak jelas. Ya, bagiannya. Nah, ini untuk membolonginya ini antum harus hati-hati. Ya. Hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati ini bisa akan membuat botol ini ya jadi putus kembali ya. Jadi saran Ustadz antum bisa ini karena ini dari plastik ya, antum boleh caranya antum potong hati-hati ataupun bisa antum menggunakan ya cutter ya yang atau besi yang dipanaskan ya, atau besi ya, dipanaskan akan lebih mudah untuk membentuknya ya, agar tidak langsung botolnya sobek ya. Baiklah Nana Ustadz, sampai sini saya rasa sudah paham juga. Kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, masukkan air nutrisi ke dalam botol ya. Karena air merupakan tenaga utama dalam bertanam hidroponik ya, sumber makanannya ya Nana Ustadz, air dibutuhkan cukup banyak. Tuangkan air bersih bernutrisi ke dalam bagian botol yang tadi sudah kita potong ya, dengan perkiraan 2/3 botol. Setelah itu ya, antum masukkan bagian atas botol dalam posisi terbalik dan pastikan kain flanelnya masuk ke dalam air. Nah, jadi perhatikan kain tadi tuh harus menyentuh airnya ya, agar nanti airnya bisa diserap oleh tanaman ya. Seperti itu anak-anak Ustadz. Ini Ustadz contohkan kembali gambarnya. Nah, ini ya, ini contohnya ya, kainnya ini harus menyentuh pada airnya ya, pada airnya ini. Paham ya anak-anak Ustadz? Seperti ini ya. Kita lanjutkan. Berikutnya yang kelima adalah masukkan media tanam, hidroponik, dan biji tanam. Nah, ini perhatikan anak-anak Ustadz ya. Antum bisa mencari biji tanamnya itu kan sayuran. Antum bisa ambil ketika bumi antum memasak cabai misalnya ya. Antum bisa ambil biji-bijinya itu sebagai bibitnya. Atau tomat ya. Ataupun kalau antum tidak mau repot, memang sudah ada di toko-toko tanaman ya, toko-toko bunga ya, itu sudah ada yang menjual khusus bibit tanaman ya, bibit tanaman dalam bentuk saset ya, itu ada bayam, macam-macam anak-anak Ustadz, kangkung bisa. Tetapi kalau antum tidak bisa, antum bisa mengambilnya dari, membuatnya sendiri dari biji cabai yang ada di dapur rumah antum ya, ataupun tomat ya yang ada, bisa itu juga sebagai bibitnya. Baiklah anak-anak Ustadz, media tanam hidroponik hadir dalam beberapa bentuk ya, seperti rock wall. Ini seperti ini ya anak-anak Ustadz ya, nih dia ya, kokopit dan sekam bakar ya, sekam ya. Meskipun sudah mendapat nutrisi dari air ya, Ananda juga perlu mencampurkan media tanam dengan pupuk kompos agar hasil dari bertanam hidroponik makin sehat. Kemudian gali sedikit tanaman, masukkan biji dan kubur kembali. Nah, ini perhatikan anak-anak Ustadz. Kalau antum susah mendapatkan rock wool ini, antum bisa menggantinya ya dengan kapas, bisa yang antum basahi. Antum basahi ya,
sudah lembab, kemudian antum bisa letakkan bagian bibitnya di atas itu. Ya, kalau antum tidak bisa menemukan rock wool ini. Ya. Jadi harus dari biji. Bertanam hidroponik dalam botol juga bisa dilakukan dengan tanaman yang sedikit ya, yang sudah tumbuh. Ya, jadi sudah ada kecambah-kecambahnya itu antum sudah bisa ya. Kemudian Anda cukup memindahkan ke botol tersebut dan bertanam hidroponik pun bisa dilanjutkan kembali. Jadi anak-anak Ustadz, ini medianya sebelum dia dipindahkan ke dalam botol, ya antum semai dulu dia di rock wool ini atau di tempat yang lembab biar untuk merangsang lebih cepat pertumbuhan kecambahnya. Baiklah, kemudian yang berikutnya adalah ganti air bernutrisi secara rutin. Ya, jadi anak-anak Ustadz juga harus menggantinya ya. Ya, beberapa hari sekali agar tanaman ini bisa tetap bernutrisi dengan baik. Ya, bertanam hidroponik memang tidak memerlukan perawatan yang terlalu banyak anak-anak Ustadz. Namun, antum harus sering mengecek tanamannya, khususnya airnya, ya yang bernutrisi. Air bernutrisi ini artinya antum boleh campurkan air dengan pupuknya nanti ya. Pupuknya ada pupuk cair, bisa antum. Apabila air sudah sedikit, segera tambahkan dengan yang baru karena nanti airnya anak-anak Ustadz bisa kering ya. Jadi antum ganti ya. Gantilah air bernutrisi bila sudah berlumut dan kotor. Nah, tentunya kalau kita kena sinar matahari dia akan ada lumutnya nanti. Ya. Agar ya tanaman kita tetap sehat. Itulah cara bertanam hidroponik dalam botol anak-anak Ustadz ya. Jadi cukup mudah Ustadz rasa dan simple, tidak merepotkan. Ya, bertanam hidroponik dengan wadah ini Anda bisa gunakan untuk menanam sayur-sayuran ya, seperti yang apa kita pelajari itu tanaman sayuran anak-anak Ustadz ya. Jadi antum nggak perlu cari-cari yang lain tanamannya, bunga atau mungkin yang lain ya, tanaman sayuran anak-anak Ustadz ya. Jangan bertanam hidroponik tanaman berbuah ya, itu nggak bisa anak-anak Ustadz. Antum buat pohon mangga nanti jangan ya, ataupun bunga. Nah, hal ini dikarenakan tidak bisa jadi wadah yang memadai karena bertanam hidroponik khusus untuk tanaman sayur-sayuran itu anak-anak Ustadz ya. Kita tahu kalau pohon mangga begitu besar dan tidak cukup wadahnya untuk bisa membuat pohon ini tumbuh. Ya, kunci yang lain harus dipegang saat bertanam hidroponik adalah sinar matahari ya anak-anak Ustadz. Antum perhatikan sinar matahari. Boleh antum gunakan ya, di bawah kanopi yang transparan untuk meletakkannya agar tanaman terlindungi dari rintik hujan yang bisa membuatnya rusak. Nah, ya. Jadi kita harus bisa letakkan di tempat yang agak terlindungi ya, kalau bisa kanopi transparan ya. Kanopi transparan itu selain dia tidak terkena hujan tapi bias sinar matahari dia juga bisa dapat ya anak-anak Ustadz untuk tanaman ini. Nah, mungkin ini anak-anak Ustadz untuk materi kita. Ustadz harapkan antum bisa mulai mengerjakannya ya setelah menonton video pembelajaran ini, agar waktu tumbuh tanaman antum bisa lebih panjang sehingga Ustadz bisa memberikan penilaian antum ya dengan baik karena waktunya lebih panjang. Baiklah anak-anak Ustadz, ini yang Ustadz harapkan antum bisa mengerjakan di rumah dan memberikan laporan-laporan kepada Ustadz. Nah, ini adalah lembar kerjanya anak-anak Ustadz ya. Jadi antum nanti isi jenis tanaman sayuran yang dibudidayakan ya, misalnya kangkung atau bayam yang lainnya ya. Kemudian tempat menanamnya ya. Tempat menanamnya antum di mana ya? Di tempat botol air minum bekas ya, air mineral. Kemudian tanaman tanggalnya ya, tanggal mulai tanamnya antum tanggal berapa. Ini kemudian pengamatan
Ya, hari pengamatan pertama antum lihat tingginya, jumlah daunnya. Hari ketiga maksud Ustadz ya, karena hari pertama pasti belum ada ya anak-anak Ustadz ya. Hari ketiga ya, kemudian jumlah daun dan keterangannya. Antum boleh lampirkan foto juga ya anak-anak Ustadz ya. Di keterangan ini antum boleh lampirkan fotonya ya, hari ke-6, ke-9 ya. Ini sampai 50 hari, tetapi anak-anak Ustadz, laporan antum hanya sampai nanti ketika menjelang ujian ya anak-anak Ustadz ya. Jadi waktu ujian praktek itu adalah laporan antum yang terakhir. Tetapi tetap buatlah laporan ini ya. Mungkin kita sampai 2 minggu saja ya anak-anak Ustadz ya, 2 minggu saja ya. Mungkin 14 hari ya. Antum bisa melaporkan. Sertakan juga fotonya ya anak-anak Ustadz kalau bisa ya, itu akan menjadi lebih baik dan Ustadz bisa melihat hasilnya dari gambar yang antum kirimkan ya. Tidak usah antum banyak-banyak ya untuk mengerjakan ini ya, cukup satu pot saja, satu tempat saja itu sudah bisa untuk dinilai. Walaupun nantinya antum menanamnya banyak pot, tetapi yang antum laporkan perkembangannya sama Ustadz cukup satu saja anak-anak Ustadz ya. Nanti jika antum ada pertanyaan, antum boleh langsung menanyakan kepada Ustadz ya. Ini anak-anak Ustadz. Ini dia contohnya yang sudah ya sudah mulai tumbuh ya anak-anak Ustadz. Ini media tanamnya ya. Jangan lupa antum berikan airnya kain fanel ya. Atau kalau antum nggak ada kain fanel itu bisa menggunakan sumbu kompor ya. Dulu ada kompor yang pakai sumbu, itu anak-anak Ustadz antum bisa ganti pakai itu, atau kain-kain lain yang bisa menyerap air dengan cepat ya anak-anak Ustadz ya. Ini yang sudah mulai banyak daunnya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini Ustadz harapkan semuanya bisa dapat mengerjakan ya, karena Ustadz rasa untuk praktek ini tidak terlalu sulit dan bahan-bahannya tidak sulit didapat. Antum bisa ya mengerjakan ini ya, dengan mencari limbah-limbah atau bekas-bekas sampah ya yang bisa dimanfaatkan sebagai wadahnya. Kemudian untuk bibitnya antum bisa dicari di dapur antum. Kalau memang antum tidak mau membeli bibit, antum bisa cari biji-biji cabainya ya, atau tanaman sayuran yang lain yang ada di rumah antum bisa, atau tomat bisa juga ya, untuk antum semai. Manfaatkan saja anak-anak Ustadz apa yang ada di rumah kita. Tidak usah harus membeli ya, tetapi Ustadz harapkan antum bisa mengerjakan praktek ini ya anak-anak Ustadz ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan untuk materi praktek ini ya anak-anak Ustadz. Jika nanti antum mengalami kesulitan, antum boleh menanyakannya langsung kepada Ustadz ya. Menanyakan, boleh antum lampirkan foto yang sedang antum kerjakan ya, biar Ustadz bisa mengetahui kesulitan apa yang antum alami. Baiklah anak-anak Ustadz, mungkin ini saja yang akan Ustadz sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan menambah wawasan antum ya. Baiklah, Ustaz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.